Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak kita semua untuk mari kita meningkatkan rasa peduli kita serta tanggung jawab kita terhadap tugas yang dibebankan kepada kita, terutama tugas pokok pada masing-masing lini. Misalnya kepala sekolah tugas pokoknya apa, kemudian Bapak Ibu guru tugas pokoknya apa, Bapak Ibu pegawai tugas pokoknya apa. Itu mari kita sama-sama, yang pertama kita pahami dulu dengan betul, kemudian yang kedua kita laksanakan dengan rasa penuh tanggung jawab serta rasa peduli yang tinggi terhadap tugas itu dan lingkungan kita. Jadi maksudnya ini sebenarnya terlalu berulang-ulang kita sampaikan, tetapi kalau tidak disampaikan juga kita salah ya. Kita saling mengingatkan ya. Apa yang saya sampaikan ini tidak hanya berlaku kepada Bapak Ibu guru, tetapi juga berlaku untuk diri saya sendiri. Jadi mari kita sama-sama meningkatkan tanggung jawab kita serta peduli terhadap tugas pokok kita terutama. Ini tugas pokok dulu. Saya selaku kepala sekolah akan selalu senantiasa meningkatkan rasa tanggung jawab saya, kepedulian saya terhadap tugas pokok saya selaku kepala sekolah. Jadi kepala sekolah itu ada 3 tugas pokoknya Bapak Ibu sekalian. Yang pertama manajerial, kemudian yang kedua supervisi, kemudian yang ketiga kewirausahaan. Jadi wirausaha di sini bukan maksudnya cari uang Bapak Ibu ya. Itu arti sempit sekali kalau cari uang. Jadi sering menjadi salah pengertian, salah pemahaman bagi banyak orang tentang kompetensi kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang kepala sekolah. Jadi banyak sekali yang menganggap bahwa kompetensi wirausaha itu adalah ada kaitannya dengan bagaimana mencari uang, bagaimana berusaha secara ekonomis untuk meningkatkan sekolah itu. Sebenarnya bukan itu. Jadi kompetensi wirausaha di sini yang dimaksudkan adalah lebih kepada pribadi atau mental wirausaha yang harus dimiliki oleh kepala sekolah. Ada 3 mental utama yang harus dimiliki. Yang pertama adalah selalu inovatif, berusaha mencari terobosan-terobosan baru untuk kepentingan sekolah. Kemudian yang kedua, selalu bekerja keras tanpa pantang menyerah. Kemudian yang ketiga, selalu menjadi motivator bagi kemajuan sekolah. Itu sebenarnya inti dari kompetensi wirausaha itu. Jadi 3 kepribadian wirausaha yang saya sebutkan tadi itu harus diterapkan ke segala segi, segala sektor, segala bidang dari dunia pendidikan itu. Jadi bagaimana seorang kepala sekolah mempunyai inovasi supaya pembelajaran bisa berjalan dengan baik, itu juga termasuk kompetensi wirausaha. Jadi bukan contoh kegiatan wirausaha memajukan kopsis misalnya, atau bagaimana memanfaatkan lahan di sekolah ini supaya bisa menghasilkan uang. Termasuk itu, tetapi bukan itu saja. Jadi segala kegiatan-kegiatan yang sifatnya inovatif itu masuk dalam kompetensi wirausaha. Itu yang ingin dan selalu saya berusaha untuk tingkatkan Bapak Ibu sekalian. Kemudian begitu juga Bapak Ibu sebagai seorang guru, mari tingkatkan tanggung jawab serta kepeduliannya terhadap tugasnya. Ya, tugasnya apa? Seorang guru kan Bapak Ibu sudah tahu, mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai mengevaluasi kegiatan pembelajaran. Itu yang pertama. Transfer knowledge, transfer pengetahuan kepada
pendidik. Kemudian yang terlebih penting adalah pembentukan karakter dari anak-anak kita. Itu tugas pokoknya Bapak Ibu. Jadi guru itu bukan sekedar mengajar, tetapi dia juga membentuk karakter daripada siswanya. Itu yang paling penting Bapak Ibu. Kemudian yang saya maksudkan peduli di sini, jangan cuma melaksanakan tugas ya berdasarkan kewajiban. Misalnya kewajibannya begini, saya wajib ngajar, ya tugas saya ngajar-ngajar saja, tidak peduli yang lain. Saya ingin kita semua peduli terhadapannya. Ketika kita mau ngajar, kita lihat dulu sekelilingnya, gimana anaknya, gimana ruang kelasnya, gimana lingkungannya dan sebagainya. Baru kita ngajar, itu maksudnya. Kita sama-sama peduli. Ini untuk tugas pokok dulu yang pertama. Jangan langsung ngajar kan gitu ya. Anaknya udah tertib apa belum dulu gitu kan. Anaknya udah siap apa enggak dia, kan itu perlu. Saya kira yang ini tidak perlu saya ajarin kepada Bapak Ibu. Tetapi mari yang ini saya tekankan peduli, mari peduli. Lingkungan dia, ruang kelasnya, lingkungannya udah siap apa enggak gitu. Perlengkapannya, penghapus apa dan sebagainya itu udah bersih apa enggak, itu dilihat. Maksudnya lihat-lihat, jangan cuma ngajar aja gitu. Begitu ngajar masuk, kemudian selesai ngajar keluar, udah mau apa-ngapain dia di kelas itu enggak peduli. Jangan seperti itu. Mari tingkatkan kepedulian. Kemudian setelah tugas pokok kita peduli dengan rasa penuh tanggung jawab ya. Artinya begini, rasa penuh tanggung jawab itu udah itu laksanakan dengan normal sudah ngajarnya, itu sebenarnya udah cukup. Tapi jangan dikurangi dari normal itu. Maksudnya dikurangi dari normal, udah masuknya ke kelas itu udah tidak tepat waktu, keluarnya juga tidak tepat waktu, di tengah-tengah juga kasih tugas anak kemudian keluar dan sebagainya. Jangan seperti itu maksudnya. Laksanakan dengan normal itu sudah cukup. Ya. Kemudian kalau kita sudah, maksudnya gini, dari dulu sering saya gaungkan, ya. Mari kita selesaikan dulu masalah-masalah klasik gitu. Udah tidak usah kita berbicara tentang masalah-masalah klasik. Sebab kalau kita masih berbicara tentang masalah klasik, kapan kita mau maju gitu. Maksudnya masalah klasik seperti tadi udah kelas kosong, guru telat masuk kelas, guru cepat keluar kelas. Nah itu kan klasik gitu. Itu aja dari dulu gitu. Masa itu aja kita selesaikan. Nah seandainya itu tidak lagi kita bicarakan, maka kita bisa melangkah ke lebih yang lain, pengembangan yang lain. Nah itu tugas pokok Bapak Ibu sekalian. Kalau udah tugas pokok kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab dan rasa peduli tinggi, kemudian mari kita kembangkan. Maksudnya kembangkan, coba mengeksplor sekarang, eksplor diri sendiri, kemudian eksplor anak-anak, ya. Apa yang kita eksplor? Kita merefleksi diri, merefleksi anak, apa kekurangan-kekurangan yang kita miliki, apa kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh anak. Kemudian setelah itu apa kelebihan-kelebihan yang kita miliki, apa yang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh anak, itu kita coba eksplor gitu. Selanjutnya kelebihan-kelebihan itu bisa kita kembangkan, ya, kita kembangkan. Kemudian yang kekurangan-kekurangan itu kita coba tambal, perbaiki dia sedikit demi sedikit untuk kepentingan yang lebih besar. Nah, itu makanya sering digaungkan sama Pak Rustam itu pentingnya di sini adalah istilah analisis diagnostik. Analisis diagnostik terutama untuk peserta didik. Maksudnya analisis diagnostik itu kalau dokter itu kan nanya-nanya dulu gejalanya apa, penyebabnya apa dan sebagainya. Baru dia kasih
kasih apa istilahnya kalau sebelum resep itu loh, tindakan itu ya seperti itu. Jadi sebelum kita ngajar kita coba kita pahami anak-anak per individu kalau bisa, sangat bagus per individu. Anak ini sukanya apa, kemudian kendalanya apa, kita pahami. Sebab kenapa arah pendidikan ke depan itu seperti itu dia. Pendidikan inklusif istilahnya itu. Inklusif itu artinya khusus, pendidikan khusus yang lebih memfokuskan kepada ke anak gitu. Anak kebutuhannya apa? Sementara ini kan kita rata aja ya. Kita anggap anak-anak ini siswa kita itu rata semua. Kemampuannya sama, hobinya sama, kemudian latar belakangnya sama. Itu yang kita lakukan selama ini. Padahal sebenarnya setiap anak itu punya keunikan sendiri-sendiri. Bisa saja salah satu anak kita ada yang senang kepada pelajaran tertentu, anak yang lain tidak terlalu senang atau tidak terlalu berbakat pada pada pelajaran tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ke depannya kita akan coba melakukan kegiatan pembelajaran itu yang berpusat kepada kepentingan kebutuhan anak itu. Nah, kalau misalnya tidak bisa kita masuk lewat jalur reguler, maksudnya jalur reguler itu pembelajaran yang setiap hari di kelas, kita coba kembangkan dia melalui kegiatan-kegiatan ekstra. Kegiatan ekstra, sehingga sering saya akan coba Bapak Ibu explore anak-anak itu, coba lihat apa yang mereka bakatnya apa, senangnya di mana, kemudian kemampuannya di mana, kita coba kumpulkan, kita arahkan dia sesuai dengan bakat dan kemampuannya itu, dengan hobinya itu. Sebab kalau kita sudah seperti itu, nanti kalau anak melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan hobinya, kesenangannya, maka enak sekali. Kalau anak sudah senang, maka pembentukan karakter lebih gampang gitu. Misalnya di kegiatan ekstra, misalnya di pramuka atau di basket yang sekarang sedang jalan misalnya, itu oleh Pak Azwar, anak-anak basket itu disuruh apain pasti mau dia. Nah kalau sudah gitu kan udah berarti kita pegang, ibarat kerbau itu udah pegang anunya ya, pegang hidungnya, udah dicocok hidungnya gitu. Nah udah gitu gampang kita arahkan ke pengembangan karakter. Misalnya nanti kan Pak War misalnya kemarin di grup itu ada postingan ada anak yang tidak pakai jilbab, kan di sana diarahkan pakai jilbab. Pasti anaknya mau. Terus misalnya yang pramuka, misalnya anak yang pramuka sebelum latihan atau pas latihan ya, datang jam 3, misalnya jam 3, ini contoh aja ya. Misalnya jam 3 anak-anak disuruh datang itu, kemudian setelah sampai di sekolah, sebelum mulai kegiatan latihan, ayo sholat jamaah dulu. Nah itu udah pembantuan kan. Pasti dia mau anaknya. Nah seperti itu saya kira. Jadi itu Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu sekarang mengeksplor diri sendiri. Artinya mengeksplor diri sendiri, saya lo punya kemampuan apa gitu. Apa yang bisa saya kembangkan di diri saya. Kalau misalnya sudah tahu kemampuannya apa, coba keluarkan ya. Nanti kita akan fasilitasi. Misalnya Pak Ida senang gitar, punya kemampuan gitar ya. Keluarkan kemampuannya Pak Ida. Kemudian nanti kemampuan itu kemudian tularkan kepada siswa, kepada guru-guru gitu kan. Terus sekolah siap memfasilitasi ke depannya. Misalnya kemampuan Pak Ida kalau sanggup nanti ya, dia mau main gitar misalnya, ayo buat kelas gitar kan gitu. Nanti sekolah kan bisa beli gitar Pak ya, 10 gitar kita belikan, satu kelas main gitar Pak. Terus ada yang senang olahraga, anak laki-laki belum kelihatan Pak Wale. Aktivitas anak laki-laki itu
Coba misalnya kayak saya sebut waktu di Maulid kemarin itu, kalau bisa kita datangkan pelatih bela diri. Mungkin anak-anak laki senang bela diri kan? Kita kumpulkan, kita kembangkan. Kita cari jenis bela diri yang prestasi. Maksudnya prestasi itu bisa dijadikan pertandingan gitu. Bisa masuk event pertandingan. Sehingga kan kalau udah berkembang itu nanti yang bagus juga nama sekolahnya. Setelah itu Bapak Ibu kompetensi yang Bapak Ibu miliki kembangkan. Kemudian coba minimalisir atau hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang kira-kira itu berpengaruh kurang bagus kepada pembelajaran. Jadi itu Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, ini sedang marak digalakkan oleh pemerintah, bahkan sampai ada pelatihannya khusus ini. Itu tentang sekolah anti bullying. Pernah dengar Bapak ya? Sekolah anti bullying, ya. Anti perundungan. Ya. Jadi meskipun sekolah kita belum mendapatkan sejenis pelatihan tentang sekolah anti perundungan, tapi paling tidak ini bisa kita terapkan sama. Mari di sekolah kita hindari semaksimal mungkin tentang perundungan atau bullying, baik bullying terhadap orang lain, ya artinya. Jadi korban bullying itu, korban perundungan itu tidak hanya kepada siswa, tapi juga bisa guru, bisa kepala sekolah, bisa menjadi korban perundungan itu. Nah, menurut para ahli Bapak Ibu ya, bullying atau perundungan itu suatu perilaku agresif yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman kepada korbannya karena diberikan secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang lama. Artinya kalau misalnya kita suka membuli orang, itu kalau sekali dua mungkin misalnya ini ya menjadi pelaku perundungan, misalnya guru kepada siswa misalnya. Kalau sekali dua itu sebagai hukuman terhadap yang sifatnya mendidik, itu bukan termasuk perundungan. Tetapi kalau misalnya dilakukan secara terus-menerus, sering menjadi kebiasaan, itu masuk kategori perundungan ya. Jadi kalau misalnya sekali dua itu bukan termasuk perundungan, karena mungkin maksudnya sebagai sebuah sebuah tindakan pendidikan, mendidik supaya anak itu menjadi lebih baik. Tapi kalau misalnya kejadiannya menjadi suatu kebiasaan yang menyebabkan orang lain tidak nyaman, sebab itu termasuk perundungan. Sebab nanti akibat perundungan ini sangat besar ya pengaruhnya secara psikologis ya. Bisa menyebabkan orang lain menjadi depresi, menjadi stres minimal, menjadi trauma di masa depan. Untuk menambah pengetahuan kita tentang perundungan ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mengkategorikan ada 6 jenis perundungan. Ya. Yang pertama kontak fisik langsung. Ya, diantaranya memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, memeras, merusak barang orang lain. Itu namanya salah satu contoh-contoh dari jenis perundungan dengan kontak fisik langsung. Nah, misalnya Bapak Ibu di sini punya kebiasaan yang terlalu tegas sama anak, gitu. Suka memukul sampai berbekas, suka mencubit sampai berbekas dan sebagainya, yang menyebabkan kalau misalnya sekali dua terus anak itu salah, kemudian sekali dua merasa bersalah, itu tidak apa-apa. Tetapi apabila kemudian akibat perbuatan kita itu berbekas dan bukan saja secara fisik tapi juga secara kejiwaan kepada anak-anak, tolong dihindari.
Apalagi kemudian kemarin saya sering dapat laporan, itu sampai anaknya takut masuk sekolah di jam guru itu. Akibat perbuatan guru ini udah terkaludah, ini masuk perundungan ini. Ya, kan tidak ada salahnya memang kita menghukum anak misalnya karena dia tidak patuh terhadap perintah kita atau tidak mau melaksanakan apa yang kita perintahkan misalnya. Itu kan tidak ada salahnya. Tetapi sebagai guru mungkin kita bisa tahu lah bagaimana kita mengatasi itu. Jangan sampai masuk ke kategori perundungan. Nah, itu yang pertama, kontak fisik langsung Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kontak verbal langsung. Verbal itu ucapan. Di antaranya ada yang mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi nama panggilan. Ini mami suka memberi nama panggilan yang enggak sama. Siti kan itu, padahal enggak Siti namanya. Misal ini. Tetapi kalau itu kan bukan. Tapi misalnya ada kita yang ngasih nama anak si apa-apa gitu yang menyebabkan orang itu tidak nyaman, itu masuk perundungan. Kalau dia nyaman-nyaman saja sudah tuntas. Ya. Kemudian ada sarkasme, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip. Itu juga masuk kategori perundungan tidak langsung. Apalagi kemudian menyebut orang lain dengan kata-kata umpatan dan sebagainya itu. Ya, tolong itu kita jaga Bapak Ibu. Kemudian jenis ketiga itu ada perilaku non verbal langsung. Misalnya ada melihat dengan sinis, kemudian menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka merendahkan, mengejek atau mengancam. Kemudian ada juga perilaku non verbal tidak langsung yang mendiamkan seorang, misalnya kemudian menyebarkan sesuatu yang menyebabkan persahabatan orang lain menjadi pecah. Apa istilahnya itu, baktak itu ya. Itu juga termasuk perundungan. Ya. Terus yang bahaya sekarang itu yang banyak itu ada cyberbullying. Jadi membuli orang melalui media-media sosial gitu. Di Facebook diajak macam-macam, banyak loh korbannya. Terus yang terakhir, yang sedang ramai juga sedang dibicarakan undang-undangnya itu tentang pelecehan seksual. Sedang ramai dibicarakan. Ada Permendikbud nomor berapa ya tentang pelecehan seksual di kampus itu. Yang ramai diperdebatkan adalah seolah-olah bahwa kalau misalnya dilaksanakan secara suka sama suka katanya itu, berarti itu bukan termasuk pelecehan. Itu yang sedang ramai diperdebatkan. Itu Bapak Ibu sekalian ya. Jadi saya mohon pada kesempatan ini kalau misalnya menemukan hal-hal seperti itu, baik itu antar anak, jadi anak bisa juga membuli temannya. Itu yang sering terjadi, ancam mempalak anak-anaknya, diancam temannya. Ya kalau ketemu cepat diatasi. Begitu juga kalau misalnya ada bapak-bapak ibu guru atau ibu guru yang melakukan tindakan ke arah membuli anak-anak sehingga menyebabkan perasaan tidak nyaman sehingga mengganggu, sampai ada yang tidak berani masuk pada jam guru tersebut. Nah itu tolong dihindari.